Pesona suku Gayo adalah perpaduan yang mempesona antara keindahan alam pegunungan dan kekayaan budaya yang khas, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Bayangkan suasana kota Takengon ini belasan ribu tahun yang lalu. Karena disinilah bukti peradaban awal nenek moyang kita ditemukan. Etnis Gayo, salah satu etnis yang menempati wilayah dataran tinggi di Provinsi Aceh. Salah satu wilayah dengan topografi indah berbukit di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, beriklim sejuk, hingga selain menjadi sentra penghasil tanaman seperti buah dan sayuran, juga menjadi salah satu daerah penghasil kopi Arabica terbaik di Indonesia, yang bijinya menjadi pilihan bagi retail kopi terkenal dunia. Bahasa Gayo adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh suku Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Riyadianti, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan mewawancarai mengenai kerja sara urang, yaitu suatu adat, larangan adat perkawinan di Gayo. Nah, di sini saya sudah selama Bapak siapa, boleh perkenalkan diri, Pak? Nama saya Muhammad Ihsan. Umur Bapak berapa? Umur 69 tahun. Pekerjaan Bapak? Pekerjaan sebagai guru untuk mengajar ilmu-ilmu hukum di daerah yang ada di daerah ini. Nah, boleh saya bertanya sedikit mengenai larangan kerja sara urang ini kepada Bapak. Nah, menurut pandangan Bapak gimana nih? Bagaimana pandangan Bapak mengenai larangan perkawinan ini, Pak? Di dalam adat kami daerah Gayo, bahwa kerja sara urang di kampung tolen ini tidak diperbolehkan karena ada ikatan saudara. Kalau sudah ditetapkan hukum adat, maka harus dipegang teguh oleh masyarakat. Jadi intinya larangan perkawinan ini tidak boleh karena masih ada ikatan saudara, gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, kok mengapa di kampung ini tuh masih ditetapkannya larangan adat perkawinan itu? Larangan kerja sara urang ini adalah merupakan amanah daripada nenek moyang kami yang harus diterapkan sampai ke anak cucu kami. Jangan sampai ini hilang karena sudah ditetapkan adat ini di masyarakat kami di sini. Oh, jadi karena itu adalah turunan dari nenek moyang supaya anak cucu itu juga menerapkannya nantinya, dan juga karena masih ada ikatan saudara tadi ya, Pak, dan harus ditetapkan supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu supaya tidak terjadi di kampung ini, gitu, Pak. Benar, begitulah dibuat oleh nenek moyang kami untuk sebagai adat yang sangat penting sekali dipegang teguh sampai ke anak cucu kami nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak, kalau terjadi hukuman adat tersebut di kampung ini, nah apa tindakan masyarakat terhadap larangan tersebut? Atau ada hukuman nggak bagi orang-orang yang melarang hukum adat tersebut? Pelaku harus memenuhi dan harus dia menjalankan adat yang telah ditetapkan di kampung tersebut. Hukuman diantaranya yaitu seperti jeret naru dan parak yang harus
memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak menjalankan adat tersebut. Jadi ada hukumannya bagi orang-orang yang melarang hukuman adat larangan perkawinan tersebut ya Pak, seperti Jared Naru tadi dan para itu ya Pak. Hukuman bagi orang yang melanggar adat tersebut, kami sudah ditetapkan dari nenek moyang kami, itulah hukuman yang harus diberikan kepada masyarakat yang melanggar daripada adat tersebut. Baik, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja dampak-dampak yang akan terjadi apabila seseorang itu melanggar peraturan larangan perkawinan itu? Dampak yang diberikan oleh adat di masyarakat kami bagi orang yang melanggar daripada adat tersebut, dampaknya adalah dia diberikan hukuman parah. Kemudian apabila dia tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, maka dia beri hukuman Jared Naru, yaitu dia harus dikeluarkan dari kampung di mana dia tinggal. Apabila dia kembali kepada kampung tersebut, maka ia harus mendapatkan konsekuensi. Kalau tidak dibenarkan. Jadi dampaknya itu dia mendapatkan para, lalu jika dia melanggar, dia dapat hukuman Jared Naru, yaitu diasingkan selama-lamanya dari kampung, dan apabila dia kembali ke kampung ini lagi, maka pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh dia, oleh si pelanggar itu. Ya benar, memang itu adat daerah kami. Baik. Nah, sejauh ini Pak, apakah ada yang melanggar hukum adat tersebut di daerah ini? Ada, saya ingatan kami, yaitu tiga orang terjadi pada waktu itu pun sudah sangat lama sekali, ya saya sendiri pun sudah lupa. Kemudian pada akhir-akhir ini seterusnya ya sudah masyarakat memenuhi yaitu dan mematuhi adat yang sudah kami tetapkan di sini. Berarti emang ada yang melanggar, tetapi sudah sangat lama, dan sekarang masyarakat sudah mematuhinya. Benar sekali. Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mau diwawancarai Pak. Mungkin itu saja. Apabila saya terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, saya minta maaf. Mungkin segitu saja wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat perkawinan Algayo memang berbeda sekali enggak, tapi tata caranya berbeda. Antara ini umpamanya masih satu kakek atau satu buyut segala macam, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kami ini prinsipnya mencari saudara lebih banyak daripada yang ada. Ya. Dan mereka itu bukan ke harta jatuhnya. Jatuhnya memperbanyak persaudaraan. Ya. Bahkan orang-orang dulu ceritanya, kalau menikahkan anaknya atau orang meminang, Bu, ada orang meminang kemari. Orang mana? Oh, orang dari Kampung Polan. Kumpul kan, bagaimana? Ini ada orang meminang ke anak kita, anak gadis kita, bagaimana? Orang mana? Orang Kampung Polan. Mikir semua. Cocok. Kenapa cocok? Berarti kita ini kan belum ada punya saudara di sana. Alangkah indahnya kalau anak kita nikah dengan orang sana, berarti saudara kita sudah bertambah. Kalau kita mau pergi umpamanya arah ke Birun, kita kesasar segala macam, kan sudah ada tempat kita bertanya, walaupun tinggalnya enggak. Sebenarnya kan bukan hanya bertinggal, makan pun dapat. Kenapa? Ada kaitan persaudaraan. Ini prinsip orang kita nih. Beda.
Jadi sehingga kalau pecah antara, apalagi zaman sekarang sering pisah anak perceraian. Kalau anaknya pisah persaudaraan semua, bubar. Itu yang dianukan di sini, yang yang diperhitungkan orang tuh. Andainya anak kita nikah dengan saudara kita, anak saudara kita. Kalau anak kita, ya mana tahu kan perceraian segala macam, berarti kita udah pisah, kita juga saudara. Ini yang dihindari. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau andainya anak-anak bertanya, boleh terkacil udah jauh, mungkin sekitar berapa keturunan tuh, itu baru. Nah ini prinsipnya. Jadi kita sebenarnya menginginkan banyak persaudaraan, bukan karena harta takut diadukan kepada orang lain. Apabila seseorang yang mau nikah ada kaitan famili, jangankan famili, kalau di Batak, orang Batak kan marga. Kita punya marga di sini, punya marga kita. Ya. Kalau ada marga itu, satu marga itu denda. Pertama diusir di kampung, tapi itu juga lihat ke anunya, dendanya macam-macam ya. Yang kedua, memang diusir artinya pindah kampung. Ada juga itu denda. Jadi oleh karena itu di sini harus berhati-hati, ekstra hati-hati, ya. Jadi makanya di sini sebenarnya agak berat nikah orang. Karena kalau orang sekarang ini, maaf, seperti kalian mungkin udah nikah ya, atau mungkin belum, itu biasanya kalau udah cocok, siapapun nggak masalah, udah cocok, udah ngerti, terkasih agama ya. Nah ini kalau kita ini tetap itu jaga, jangan sampai berbenturan, karena sering terjadi yang begitu. Seorang anak yang bandel nikah dengan saudaranya, itu biasanya itu keluarga yang besar tuh bubar, karena khawatir dia tuh kalau terjadi antara yang dua ini ribut, mau mihak kemana kita, si lakinya terus perempuannya, kan susah, akhirnya bubar tuh. Jadilah karena itu di sini ada ketentuan seperti dikatakan tadi. Kalau di Padang, saya tahu apakah di Padang termasuk di tempat Anda, karena di Padang juga kalau nggak salah saya ada yang madah ibu, ada yang bukan. Artinya begini, orang perempuan meminang laki, ada, betul kan? Secara bahasa, sara urang berasal dari bahasa Gayo yang mempunyai arti sara satu dan urang satu kampung asal. Masyarakat suku Gayo sangat melarang terjadinya proses perkawinan dalam sara urang, dikarenakan perkawinan sara urang adalah perkawinan yang dianggap satu darah atau semenda. Secara umum, masyarakat Gayo memakai sistem perkawinan eksogami dan melarang sistem perkawinan endogami. Hukum adat ini dibuat oleh beberapa tokoh adat dan masyarakat sejak terbentuknya sebuah urang pada suatu wilayah oleh masyarakat Gayo.